Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah ya kita bertemu kembali di channel Azam Daily. Ya, kali ini kita masih membahas ya tentang Habib Bahar bin Smith. Ya. Kalau kemarin-kemarin sudah kita mengetahui ada begitu banyak ya titik-titik atau daerah-daerah yang mereka ini menolak kehadiran Habib Bahar bin Smith. Ya, menolaknya mereka ini tanpa sebab, teman-teman ya. Mereka ini menolak ya karena ya justru ulah daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya, karena kalau kami melihat ya pendapat atau tanggapan daripada orang-orang yang menolak Habib Bahar bin Smith itu, ya hampir sama semua jawabannya, teman-teman ya. Ya seragam. Ya, apa jawaban mereka? Ya mereka menilai, ya mereka khawatir kalau datangnya Habib Bahar bin Smith ini di daerah mereka, ya justru daerah itu makin kacau. Ya daerah mereka itu makin tercipta sebuah polarisasi semakin besar. Ya, daerah mereka itu akan saling menghujat, ya, saling membenci satu sama lain. Ya, dan hal ini ya, teman-teman kalau kita melihat ya memang tanpa alasan ya. Kalau kita melihat gaya daripada dakwah Habib Bahar bin Smith ini, ya, harus kita jujur katakan bahwa di sana itu memang ada hal-hal yang kami rasa itu adalah sesuatu yang keliru. Ya, coba ya, kita sudah bahas videonya kemarin itu. Ya, ceramah sambil nenteng pedang. Ya, ini kan apa ini hubungannya teman-teman ya? Ceramah sambil bawa nenteng pedang. Ya ini kajian agama atau ngajak perang? Ya ini kajian agama atau demo ini teman-teman. Bahkan di video yang lain ya itu jelas ya Habib Bahar mengatakan ya beliau ini marah terhadap Pak Lurah. Ya karena Pak Lurah tersebut tidak memberikan izin ya, terhadap acara kegiatan keagamaan Habib Bahar bin Smith. Ya, atau ceramahnya lah ya itu tidak diberi izin sama Pak Lurah. Tetapi acara dangdutan malah diberi izin sama Pak Lurah. Nah atas hal ini Habib Bahar bin Smith itu marah teman-teman. Ya ngamuk-ngamuk gak ketulungan itu di video itu. Sampai keluar-keluar nih ya. Mengatakan di depan entah itu ribuan jemaah ya penonton atau berapa ratus lah wallahu alam jumlahnya berapa. Itu beliau katakan kalau malam ini saya memberikan komando untuk geruduk rumah Pak Lurah. Ya kita copot. Kalian setuju? Setuju. Ya, jemaah berkata seperti itu. Ya ini kan apa coba teman-teman? Ya ini ceramah atau provokasi? Ya saya rasa saya tidak perlu menyebutkan ini itu model seperti apa. Ini itu masuk kategori apa ya. Kalian pasti sudah bisa menyimpulkan sendiri teman-teman. Bahwa ini tuh ya bukan ceramah. Ya harus katakan ini tuh ya kami juga adalah suatu tindakan provokasi ya, kepada umat untuk membenci Pak Lurah itu. Ya coba. Ya. Dan sebelum kita membahas lebih jauh teman-teman ya. Ini ada sebuah video. Ya video wallahu alam kapan kejadian ini. Dan ini viral teman-teman. Di mana di video ini ya terlihat Habib Bahar bin Smith ini itu begitu kewalahan ya tertati-tati ya, bahkan ya kami duga hampir ya modar ya tetapi ya, kami berharap tidak ya itu dibawa ke dalam mobil ambulans teman-teman ya hendak dirawat. Dan kalau kita berbicara ambulans kemudian masuk ke ruang UGD hal itu kan ya, merupakan sesuatu yang serius teman-teman ya. Dan seperti ini videonya. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Jadi ini teman-teman ya terlihat Habib Bahar bin Smith ini yang menunduk ya pakai kopiah putih. Ya itu ini keluar dari mobil teman-teman ya. Ini kita melihat botol infusnya ya dibawa oleh ya, beberapa orang ya. Lemas ya teman-teman ya. Kalau kita melihat lemas Habib Bahar ya sampai kalau berjalan beliau ini dibopong ya, dipegang lah oleh beberapa orang. Ya semoga saja ya kita doakan yang terbaik lah ya. Tetap kita mendoakan beliau semoga sehat dan panjang umur selalu. Ya teman-teman ya. Nah ini terlihat teman-teman ya. Ini beliau sudah memasuki ambulans, mobil ambulans. Ini sudah berada di ambulans ya. Ada beberapa orang yang berusaha untuk menolong beliau untuk duduk ya di pembaringan.
Dan walau alam ya ini video kapan teman-teman, tetapi video ini viral dan penting kami mengangkat kembali karena agar kita ini bisa mengambil ibrah ya, bahwa kita ini manusia lemah ya, kita ini nggak boleh sombong teman-teman, kita ini nggak boleh angkuh, nggak boleh merasa sok jagoan atau apalah itu ya, kita nggak boleh karena ya kita ini manusia biasa ya, kita ini bisa di saat tertentu bisa sehat, bugar, kuat, tetapi di saat bersamaan kita juga ini bisa sakit, bisa lemah ya, bahkan sangat-sangat lemah. Semoga bekerja sehat amin, panjang umur, sehat selalu. Ya kita melihat ya ada beberapa orang yang memegang botol infusnya ya, cairan infus. Masya Allah, banyak masyarakat yang berada di rumah sakit ikut mendoakan. Dan kalau kita melihat teman-teman ya, ada begitu banyak juga masyarakat yang ingin menyaksikannya atau mendoakan Habib Bahar bin Smith ini. Dan kalau kita melihat ini lokasinya di rumah sakit teman-teman. Entah ini apakah ingin dirujuk ke tempat lain atau walau alam ya, kami juga nggak tahu. Tetapi ini lokasinya di rumah sakit. Ya terlihat ya begitu lemahnya Habib Bahar bin Smith ini ya. Sangat berbeda kita mengetahui kalau ceramah-ceramah beliau ya sedang berceramah. Beliau ini sedang berapi-api, ya, teriak-teriak. Ya walau alam beliau ini sakit apa karena kelelahan teriak-teriak atau kelelahan karena berdakwah ya, wallahu alam teman-teman. Tuh teman-teman ya, sudah kita lihat tadi ya begitu tertati-tatinya Habib Bahar bin Smith ini dalam ya, berjalan ya, sampai kita melihat tadi itu dibantu beberapa orang untuk bisa jalan ya, masuk ke dalam ambulans ya. Kalau kita sebagai seorang muslim yang baik ya, warga negara yang baik ya, kita juga harus sedih lah ya, sedih dalam artian kita mendoakan juga yang baik-baik lah ya, karena janganlah kita seperti ini Habib Bahar bin Smith. Maksudnya apa? Ya maksudnya kita mengetahui Habib Bahar bin Smith itu kan sakit. Ya kita doakan yang baik-baik. Ya sekalipun kita ini berhak untuk tetap marah ya karena atas tindakan Habib Bahar bin Smith itu. Ya tetapi kita tidak boleh lah ya, kita tidak perlulah mencontoh seperti apa yang dicontohkan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Ya pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik ya terhadap bangsa ini. Tetapi hanya gara-gara ada beberapa aib-aibnya, kesalahan-kesalahannya dalam hal memimpin. Yang namanya kan manusia teman-teman, tidak lepas dari hal kekurangan. Nah itu dikorek habis-habisan sama Habib Bahar bin Smith. Bahkan tidak segan-segan menghina. Ya Pak Jokowi dikatai banci. Ya Pak Prabowo dikatai pengkhianat. Coba. Ya kita tidak perlulah seperti yang ditunjukkan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Ya, kita tetap doakan yang terbaik. Ya semoga Habib Bahar bin Smith ini diberikan kesembuhan. Ya semoga lekas sembuh, bisa ngedawir lagi. Tetapi setelah sembuh ya segala perbuatan-perbuatan yang menghina itu bisa beliau tinggalkan sepenuhnya teman-teman ya. Itu doa yang saya rasa sudah cukup baik ya kita doakan untuk beliau ya. Mungkin wallahu alam ini beliau ini sakit karena apa ya, wallahu alam saya juga nggak tahu apakah sakit karena dilempar botol atau digebukin atau memang sakit karena kelelahan ya, wallahu alam saya nggak tahu teman-teman ya. Tetapi yang jelas kita melihat di sini beliau berjalan bertertatih-tatih ya, sampai dibopong oleh orang masuk ke dalam ambulans. Ya. Nah kembali persoalan gaya ceramah Habib Bahar bin Smith ini. Ya, memang teman-teman ya, harus kita katakan bahwa memang di situ harus ada perubahan. Ya. Karena kalau kita melihat itu ya, lebih banyak menghasutnya daripada mengajarkan ilmunya di dalam. Ya, coba lihat gaya ceramahnya. Ya. Coba kalian pikir teman-teman. Di situ apakah kita ini mendapatkan lebih banyak ilmu agama atau justru kita ini dibuat lebih banyak membenci pemerintah? Ya kan? Dari situ kan kita ini bisa melihat ya bahwa seharusnya memang metode dakwah Habib Bahar bin Smith itu diubah. Ya enggak seperti itu. Ya di dalam agama kita itu juga enggak dibolehkan, enggak diajarkan untuk mencela pemimpin terang-terangan. Ya. Rasulullah SAW itu enggak pernah mengajarkan hal seperti itu. Dan kita pun ya sebagai seseorang yang tidak setuju, yang tidak sependapat, yang bahkan mengkritik perbuatan daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya, kita pun sebenarnya ini bukan membenci secara apa ya, personnya Habib Bahar bin Smith atau secara umum membenci habaib, mencari-cari kesalahan habaib, enggak. Ya kita membenci beliau karena perbuatannya itu. Ya,
kita tidak rela kalau nama agama kita ini, Islam ini itu semakin buruk ya gara-gara ulah daripada oknum-oknum pemeluknya, ulah daripada oknum-oknum habaib yang tidak terkontrol seperti itu. Ya. Coba teman-teman, kalau perbuatan seperti itu, ya dakwah daripada Habib Bahar bin Smith ini yang keluar-keluar, menghina-menghina, mencaci maki pemerintah, mencaci maki tokoh-tokoh tertentu. Ya lurah dikatain di bangsat-bangsatin, ya bahkan ingin dicopot, ya ingin digeruduk rumahnya. Coba kalau hal seperti itu kita biarkan, kita diamkan, ya karena mungkin kita anggap biasa. Atau bahkan naudzubillah kita cenderung menormalisasi perbuatan seperti itu. Ya coba dampaknya. Dampaknya itu teman-teman, membuat agama kita sendiri ini itu akan semakin buruk citranya. Ya, karena orang-orang ini akan menilai agama kita ini berdasarkan mereka ini melihat dari para kelakuan oknum-oknum pemeluknya. Ya. Kalau hal seperti ini kita biarkan, ya maka hal seperti ini ya keburukan yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith ini dalam hal berceramah mencela-cela itu, hal itu akan dijadikan senjata bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang memang memusuhi Islam, ya bagi orang-orang daripada oknum-oknum di luar Islam yang mereka ini memang menginginkan Islam itu semakin buruk. Ya mereka akan membuat sebuah narasi-narasi di muka umum bahwa Islam itu agamanya intoleran, Islam itu keras, Islam itu suka mencaci maki pemimpin. Ya, Islam itu mudah mengkafir-kafirkan orang. Ya, padahal tidak seperti itu, teman-teman. Ya. Hal itu akan seperti itu kalau kita mendiamkan cara berdakwah Habib Bahar bin Smith ini. Ya, makanya saya sering katakan di channel ini, ya, Islam itu agama kita itu mulia. Tetapi terkadang dibuat ya jelek citranya, ya buruk di mata orang. Gara-gara ulah daripada segelintir atau beberapa atau oknum-oknum pemeluknya itu sendiri. Ya, jadi Islam itu terkadang dihinakan oleh pemeluknya sendiri. Ya, kelakuan daripada oknum pemeluknya sendiri. Ya, coba perbuatan seperti itu. Ya, karena orang-orang ketika melihat keburukan daripada seorang muslim atau contohnya lah seorang oknum daripada habaib. Ya, ketika ada kelakuan yang buruk yang dilakukan oleh oknum habaib, ya maka orang-orang yang melihatnya akan mengait-ngaitkan itu perbuatannya itu dengan agamanya. Ya seperti Habib kok omongannya ya, kotor banget, ya asal gedabrus, ya mudah mencaci maki orang, ya mudah bicara-bicara yang nggak ada dasar, ya agama apa itu, ya kok gitu nabinya ngajarinnya, apakah nabinya ngajarin seperti itu, ya kan hal seperti itu akan menjadi sebuah apa ya sunnatullah teman-teman. Ketika ada orang-orang, ya tokoh-tokoh agama tertentu, ulama-ulama tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisih daripada syariat agama kita, menyelisih daripada nilai-nilai norma bangsa kita ini yang mengutamakan, yang mengedepankan adab dan etika, ya maka mereka akan mengait-ngaitkan perbuatan kita dengan agama kita. Ya. Di situ nilai buruknya teman-teman, di situ nilai buruknya. Ya, makanya kami pribadi itu tidak sependapat ketika ada orang yang ceramah tetapi ceramahnya itu koar-koar, ngajak orang seakan-akan ngajak orang untuk perang. Ya, ngajak orang untuk seakan-akan orang ngajak untuk geruduk rumah pejabat tertentu. Ya ini kan apa coba teman-teman ya. Ini bukan akhlak yang baik. Ini bukan ajaran Islam teman-teman ya. Rasul itu enggak seperti itu. Ya Rasulullah SAW itu enggak seperti itu. Ya. Mungkin video malam ini cukup demikian. Dan seperti biasa insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gimana nih menurut kalian teman-teman ya. Apakah kalian ingin mendoakan Habib Bahar bin Smith. Atau justru tidak mendoakan ya itu hak kalian lah. Ya tetapi coba kalian komen di kolom komentar di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.